Bab 233, Kamu Pantas. Jimmy tiba di hamparan langit berbintang. Tak jauh di depan, berdiri sekelompok ahli kuat. Aura masing-masing mengerikan. Seorang tetua yang memimpin buru-buru menyambut. Dengan hormat ia berseru, "Menjumpai Tuan Muda. Menjumpai Tuan Muda." Seru yang lain, tergesa-gesa memberi salam. Jimmy mengangguk. Kembali ke klan. Tetua itu segera berkata, "Tuan Muda, kami sudah menyelidiki. Yang memicu anomali kosmis bukan Lon Yang, melainkan pemuda bernama Rafie. Dia masih belum matang. Ini waktu terbaik untuk melenyapkannya." Jimmy menggeleng. "Tak perlu." Tetua itu bingung. Jimmy berkata tenang, "Sekarang dia sudah takluk oleh pesona pribadiku. Dia mengakuiku sebagai kakak." Sialan. Mendengar itu, mata tetua itu membelalak. Wajahnya penuh tak percaya. Yang lain pun sama terkejutnya. Orang dengan tubuh biasa alami itu sudah mengakui Tuan Muda sebagai kakak. Jimmy melirik mereka. "Tenang," ia berkata, "dunia persilat itu bukan cuma bunuh-bunuhan. Itu soal relasi dan akal budi. Jangan dikit-dikit main bunuh. Pakai otak, paham?" Semua orang terdiam. Jimmy menoleh, melirik ke bawah ke sekte Buddha Iblis, lalu berkata, "Pergi." Usai berkata, ia berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya, lenyap di ujung galaksi bintang. Tetua itu terdiam. Di belakangnya, seorang pengawal bertanya berat, "Tetua ketiga, benarkah Tuan Muda menaklukkan pemuda bertubuh biasa itu?" Tetua itu meliriknya. "Menurutmu Tuan Muda bisa salah?" "Bisa." Tetua itu juga menoleh ke bawah, lalu berkata, "Sampaikan perintah ke rumah Harry yang sudah mati. Pemuda bertubuh biasa itu sudah direkrut Tuan Muda jadi adik kecil. Suruh klan bersiap lebih awal untuk pesta kemenangan." Pengawal itu ragu sebentar, lalu berkata, "Tetua ketiga, menurut saya Tuan Muda agak kurang bisa diandalkan." Tetua itu meliriknya dan menggeleng. "Otakmu itu sudah dibilang sering-sering baca buku, tetap saja tidak. Jadi bodoh kan?" Pengawal itu buru-buru berkata, "Mohon bimbingannya, Tetua ketiga." Tetua ketiga berkata pelan, "Tuan Muda memang suka ngecap, tapi menurutmu, dia kuat atau tidak?" Pengawal itu cepat mengangguk, lalu menegaskan, "Kuat." Di klan Jin, Jimmy itu satu level tersendiri di generasi muda. Bahkan dibanding para senior, dia tetap termasuk yang sangat hebat. Tetua ketiga berkata, "Pertama, Tuan Muda sedang di puncak. Jelas-jelas calon kepala klan berikutnya. Apapun yang dia katakan, bagi kita yaitu yang berlaku. Mau apa kamu menentang? Biar kelihatan pintar. Menurutmu Tuan Muda tidak sepintar kamu?" Pengawal itu agak malu. Tetua ketiga melanjutkan, "Kedua, setelah Tuan Muda datang ke dunia nyata ini, jelas-jelas dia sudah berinteraksi dengan pemuda tubuh biasa itu. Dia tidak turun tangan. Alasannya tak lepas dari dua kemungkinan. 1. Tak bisa menang. 2. Seperti yang dia bilang, dia benar-benar sudah menaklukkan pemuda bernama Rafie itu." La menatap pengawal itu. "Kalau ternyata dia tak bisa menang, lalu kamu terus kejar-kejar, itu bukan cuma sok pintar. Itu bunuh diri. Kapanpun juga, jaga muka para atasan. Paham?" Pengawal itu buru-buru mengangguk. "Mengerti." Tetua ketiga, "Apa masih ada lapisan ketiga?" Tetua ketiga berkata pelan, "Lapisan ketiga, Tuan Muda bukan menaklukkan si pemuda itu, melainkan berteman dengannya. Tapi khawatir klan Ji terus menargetkannya, maka dia bicara begitu." Pengawal itu agak heran. "Teman?" Tetua ketiga mengangguk. "Tuan Muda sendiri bakatnya langka.
Pemuda tubuh biasa itu bisa mencapai tubuh biasa, jelas bukan orang biasa. Dia kecil kemungkinan bisa ditaklukkan. Tapi kalau jadi teman, itu sangat masuk akal. Pengawal itu berbisik, begitu ya. Tapi Pendeta Agung pernah bilang, pemuda tubuh biasa ini bisa jadi musuh besar klan Jin di masa depan. Tetua ketiga menggeleng. Tak ada yang mutlak. Bisa jadi musuh besar, tapi juga bisa jadi sekutu super di masa depan. Bukan begitu. Pengawal itu mengangguk pelan. Benar juga. Tetua ketiga tersenyum. Bagaimanapun, urusan di sini sudah selesai. Kita bisa pulang melapor. Ia melangkah pergi. Baru beberapa langkah, ia tiba-tiba menoleh pada pengawal itu. Tahu lapisan keempat. Pengawal itu tercenung. Masih ada lapisan keempat. Tetua ketiga menatap ke bawah agak lama, lalu berbisik, orang bertubuh biasa bisa hidup sampai sekarang, mustahil tanpa pelindung. Terutama karena mereka bahkan bisa menyembunyikan level dan aura tubuh biasa pada diri pemuda bernama Raffi yaitu. Sampai-sampai tuan muda pun tak bisa melihatnya. La menggeleng tipis. Dengan kata lain, penopang di belakang mereka belum tentu kalah dari klan Jin kita. Pengawal itu tak percaya. Mana mungkin? Tetua ketiga meliriknya dan tersenyum. Lebih seringlah keluar melihat dunia. Kamu akan sadar, diri ini sangat kecil. Sangat kecil. Abis itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap di ujung galaksi bintang. Di tempat, pengawal itu terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil menertawakan. Tetua ketiga itu terlalu hati-hati. Sikap begini, jago mempertahankan, tapi susah bikin gebrakan besar. Selesai berkata, ia juga menghilang dari tempat itu. Kaisar kuno. Di dalam aula, orang-orang kaisar kuno berkumpul. Yang memimpin adalah Muagu. Wajah para ahli kuat dari kaisar kuno saat itu kelam semua. Mereka baru saja mendapat kabar. Lon yang sudah tidak berada di alam semesta ini. Abis sudah. Mereka tak menyangka, Raffi Ye benar-benar mengalahkan Lon Yang. Lebih tak terpikir lagi, setelah kalah, Lon Yang langsung menghilang. Lalu mereka harus bagaimana? Semula mereka kira Lon Yang bisa jadi penopang terakhir. Tapi sekarang, orangnya saja sudah tak ada. Sementara itu, di paviliun harta abadi dan wilayah Guansuan kabarnya datang seorang penanggung jawab baru. Orang baru ini sama sekali tak menggubris mereka. Saat itu, Muagu tiba-tiba berkata pelan, memang para leluhur kita punya pandangan tajam. Yang lain terdiam. Leluhur memilih Raffi Ye. Dulu mereka masih menertawakan pilihan itu. Sekarang jelas, merekalah yang bebal. Fakta membuktikan, leluhur tetaplah leluhur. Yang bisa mendirikan sebuah aliran, jelas bukan level yang bisa dibandingkan para penerus. Seorang ahli kuat dari kaisar kuno bertanya berat, sekarang kita harus bagaimana? Yang lain berkata, bergabung di bawah Raffi Ye. Tidak. Muagu mendadak berdiri. Sekarang kalau mau bernaung pada Raffi Ye, sudah terlambat. Seorang ahli kuat berkata berat, Penatua Mua, apa kamu mau ngotot berjalan sampai gelap? Muagu memandang mereka lalu berkata, kalian. Aku yakin Lon yang pasti akan bangkit sebagai raja. Orang itu menggeleng. Penatua Mua, kita harus akui, keteguhan hati Lon yang tidak sekuat Raffi Ye. Seandainya pun dia bangkit sebagai raja, apa Raffi Ye tidak akan maju juga? 3 kali, loh. Lon yang sudah 3 kali kalah di tangan Raffi Ye. Muagu menegaskan, cukup sampai 3 kali. Sialan. Orang itu tak tahan memaki. Masih bilang cukup sampai 3 kali. Penatua Mua, sudah sampai begini kok masih ngeyel. Leluhur sudah memilih seseorang untuk kita.
Kenapa kita malah melawan pilihan leluhur? Muagu hendak bicara lagi, tapi orang itu menukas, kalau kamu mau menunggu Lon Yang, silakan tunggu sendiri. Aku akan ke Sekte Buddha Iblis untuk mengakui salah dan memohon ampun. Selesai berkata, ia berbalik dan pergi. Yang lain menyusul, Penatua Mua, manusia jangan keras kepala. Kalau bukan demi masa depan Kaisar kuno, setidaknya demi diri kita sendiri. Kalau nanti para leluhur muncul, apa kamu mau adu dua jurus dengan mereka? Usai berkata, ia juga berbalik pergi. Tak lama, yang lain pun berbondong-bondong meninggalkan aula, langsung menuju Sekte Buddha Iblis. Sebentar kemudian, di aula hanya tersisa Muagu. Menatap aula yang kosong, Muagu perlahan memejamkan mata. Keluarga yang pasti tidak akan meninggalkan Lon Yang. Lon Yang pasti akan bangkit sebagai raja. Saat itu, kalian semua akan menyesal. Ia akan menunggu. Menunggu Lon Yang kembali. Istana Langit. Kini penanggung jawab Istana Langit, Roy Wu, beserta para ahli kuatnya juga bermuram durja. Lon Yang kalah. Lon Yang menghilang. Abis sudah. Roy Wu merasa langit seakan runtuh. Sekarang mereka menghadapi pilihan. Terus menunggu Lon Yang. Atau pergi mencari Raffi Ye. Roy Wu memandang orang-orang di bawah. Katakan sesuatu. Seorang ahli kuat Istana Langit berkata berat, Raffi Ye adalah orang yang dipilih penguasa Istana Langit generasi sebelumnya. Kita bernaung padanya itu sepantasnya. Dan sah secara nama. Yang lain ikut mengangguk. Roy Wu menatap mereka. Apa kalian berani jamin Lon Yang takkan bangkit lagi? Kalau Lon Yang kembali sebagai raja dan mengalahkan Raffi Ye saat itu? Seorang ahli kuat menjawab berat, ya kita bernaung lagi pada Lon Yang. Semua orang terdiam. Orang itu melirik mereka. Kenapa kalian melihat aku begitu? Siapa yang menang, kita ikut. Salahnya di mana? Seorang ahli kuat lain berkata berat, muka juga harus dijaga. Orang itu menggeleng. Kalau Raffi Ye menang, kita bernaung padanya. Itu bukan pengkhianatan. Itu namanya kembali ke jalan yang benar, dan sah secara nama. Toh, Raffi Ye mewarisi warisan Istana Langit. Dia punya tanggung jawab dan kewajiban pada kita. Semua orang terdiam. Orang itu lanjut, kalau Lon Yang kembali dan mengalahkan Raffi Ye, lalu kita bernaung padanya, itu disebut apa? Pengkhianatan. Tidak. Meminjam satu pepatah dari galaksi Bima Sakti, raga di kubu Cao, hati tetap di Han. Kita menelan hinaan demi beban, lalu akhirnya menggembosi Raffi Ye dari dalam. Roy Wu menatap orang itu. Aku paham sekarang. Kamu tidak cocok di Istana Langit. Cocoknya ke Kaisar kuno. Bagaimanapun, kaum kutu buku itu kadang memang muka tembok. Roy Wu tiba-tiba berdiri. Yang mau bernaung pada Raffi Ye, silakan pergi. Yang mau tinggal menunggu kembalinya Lon Yang, tetaplah. Nasib kalian, pilih sendiri. Tak lama, di aula tinggal Roy Wu seorang. Roy Wu perlahan memejamkan mata. Cukup sampai 3 kali. Aku tak percaya Lon Yang masih bisa kalah lagi. Provinsi Gu. Saat ini Lon Yang merasa sangat lemah. Tubuh pemilik asli ini terlalu buruk. Sekarang ia tak beda dari orang lumpuh. Tiba-tiba, di luar jadi ribut. Lon Yang mengerutkan kening. Ada apa? Di luar pintu, seorang pelayan perempuan menjawab dengan suara gemetar, Tuan muda, Paviliun Harta Abadi mau menggusur paksa rumah kita. Paviliun Harta Abadi. Cahaya dingin berkelebat di mata Lon Yang. Ia menyeret tubuhnya yang ringkih keluar kediaman. Saat itu, kediaman keluarga Ye sudah dikepung rapat oleh para ahli kuat Paviliun Harta Abadi.
Tak jauh, seorang pria paruh baya melangkah keluar. Dialah pengurus paviliun harta abadi yang bertanggung jawab atas penggusuran di sini, Gu Zhou. Gu Zhou tersenyum, kenapa kalian begitu keras kepala? Penggusuran ini kebijakan Tuan Muda. Menguntungkan negara dan rakyat. Kalian melawan begini, mau memberontak. Seorang pria paruh baya dari keluarga Ye berkata berat, Gu Zhou, kalau penggusurannya wajar, keluarga Ye tentu tidak melawan. Tapi coba kamu sendiri yang bilang, sebelah Karni, keluarga Li, dihargai 3.000 kristal spiritual per meter persegi. Kenapa khusus keluarga Ye cuma 300 per meter? Gu Zhou menatapnya dingin. Di sebelah, keluarga Li punya orang yang menjabat di akademi. Keluarga Ye punya. Pria paruh baya itu hendak bicara, tapi mata Gu Zhou sudah berkilat dingin. Sikat rata. Siapapun yang menghalangi, kenakan pasal mencari gara-gara dan bikin onar. Bunuh di tempat. Kurang ajar. Saat itu, Lon yang melangkah keluar. Menatap Gu Zhou, ia berkata, dalam aturan penggusuran hukum Guanxuan yang ditetapkan Tuan Muda, ada ketentuan. Setiap penggusuran harus legal dan sesuai prosedur. Wajib. Gu Zhou tiba-tiba melangkah maju dan menemparkan. Plak. Lon yang langsung tersungkur. Berguling beberapa kali. Gu Zhou melirik Lon yang menggelinding di tanah, wajahnya penuh jijik. Ngomong hukum Guanxuan sama aku. Bocah tengik. Kamu pantas. Bab 234 tidak tunduk. Tak diragukan, Lon yang dibuat bengong oleh tamparan itu. Kapan ia pernah menelan hinaan sebesar ini? La memaksa bangkit. Tangan kanannya refleks menghantam ke arah Gu Zhou. Namun sama sekali tak terjadi apa-apa. Baru saat itu ia sadar. Ia sama sekali tak punya kultivasi. Melihat gerak menantang itu, Gu Zhou tanpa banyak bicara melayangkan lagi satu tamparan. Pak! Lon yang tersapu tamparan itu dan terpental puluhan meter. Ia menghantam keras tangga batu. Tubuhnya tak kuat menahan, darah segar langsung muncrat, pandangannya berkerlap-kerlip. Ia terpana. Gu Zhou melirik sekilas pada Lon yang, apa-apaan, hukum Guanxuan. Kamu tidak tahu? Untuk hukum Guanxuan, paviliun harta abadi punya hak tafsir terakhir. Seorang wanita cantik paruh baya buru-buru berlari ke arahnya. Ia menolong Lon yang bangkit, suaranya bergetar, Lon. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Lon yang menggeleng. Ia menyeka darah di sudut bibir, lalu menatap Gu Zhou di kejauhan. Ia hendak bicara. Tetapi wanita itu memeluknya, menggeleng sambil terisak, Lon, jangan bicara. Rakyat tak bisa melawan pejabat. Apapun yang mereka ucapkan disebut hukum. Begitu kita melawan, mereka bilang kita melanggar. Alis Lon yang mengerut dalam. Tak jauh dari situ, lelaki paruh baya dari keluarga Ye melihat Lon yang dipukul sampai muntah darah. Ia ikut panik. Ia tak menyangka paviliun harta abadi berani main tangan terang-terangan di bawah matahari. Benar-benar sudah tak mau basa-basi lagi. Saat itu, Gu Zhou jelas mulai tak sabar. La kembali mengibaskan tangan, bongkar. Di sampingnya, seorang pengurus mengingatkan, pengurus Gu Zhou, di dalam masih ada orang. Kalau dipaksa bongkar, takutnya akan ada masalah. Wajah Gu Zhou datar. Mati beberapa orang, biar kedepannya tak ada yang berani ribut lagi. Pengurus itu tak berani bicara lagi. Ia melambaikan tangan. Para orang kuat paviliun harta abadi yang menunggu di sekeliling langsung menyerbu. Gerak. Seluruh kediaman keluarga Ye didorong rata. Karena di dalam masih ada orang, seketika jerit tangis menggema di mana-mana. Beberapa yang tak sempat menghindar tewas di tempat. Melihat itu,
Wajah lelaki paruh baya dari keluarga Ye langsung berubah. La buru-buru berkata, keluarga Ye bersedia pindah. Kami bersedia pindah. Gu Zhou menyeringai dingin, Kenji, sebelumnya aku sudah memberi kesempatan. Kamu yang tak mau. Sekarang bicara begitu apa gunanya? Terlambat. Kenji adalah kepala keluarga Ye, juga ayahnya Jia Ye. Kenji menatap tajam ke arah Gu Zhou. Gu Zhou, kau bertindak sewenang-wenang seperti ini, apa kau tidak takut pada pavilion harta abadi? Tidak takut pada akademi. Tidak takut pada Tuan Muda. Gu Zhou terkekeh, Tuan Muda sudah memprediksi akan ada rakyat pembangkang. Jadi, dulu beliau bilang, penggusuran pasti ada hambatan. Kalau tersendat, pada saat perlu, ambil saja langkah keras. Tuan Muda memang melihat jauh ke depan. Mendengar itu, wajah Kenji pucat seperti abu. Menghadapi pavilion harta abadi yang sewenang-wenang, keluarga Ye yang kecil bisa apa? Bongkar. Begitu suara Gu Zhou terdengar, para orang kuat pavilion harta abadi mempercepat gerak. Dalam sekejap, kediaman keluarga Ye diratakan. Suasana kacau balau. Jerit tangis di mana-mana. Tak jauh dari situ, Lon yang menatap Gu Zhou tajam, bungkam. Seolah menyadari tatapan itu, Gu Zhou menoleh. Detik berikutnya ia menerjang dan melayangkan tamparan. Pak! Suara tamparan yang nyaring meledak. Lon yang kembali terpental dan membentur keras dinding batu. Kepalanya berdengung. Kesadarannya kosong. Melihat itu, wajah wanita paruh baya itu langsung berubah. Ia cepat berlutut di depan Gu Zhou, terus-menerus menyentuhkan kepala ke tanah, memohon, pengurus Gu Zhou, dia masih muda. Dia tidak mengerti apa-apa. Mohon Anda berlapang dada, biarkan dia hidup. Gu Zhou langsung menendangnya. Wanita itu terbang dan jatuh menghantam anak tangga, pingsan di tempat. Gu Zhou sendiri melangkah ke hadapan Lon Yang. Saat ini Lon terlalu lemah. Ia tak bisa bangkit. Gu Zhou membungkuk menatapnya, lalu tersenyum, tidak tunduk. Lon yang menyeka darah di sudut bibir, lalu berbisik, tunduk. Saat pihak lain jelas lebih kuat, untuk sekarang ia harus menunduk. Mendengar itu, Gu Zhou tertawa. Ia menepuk-nepuk pipi Lon, aku tahu kamu tidak benar-benar tunduk. Tapi tidak masalah. Aku justru suka tipe seperti kamu tidak terima, tapi juga tidak bisa menjatuhkanku. Selesai bicara, ia berbalik pergi. Tangan terayun, bongkar. Cepat. Kalau proyeknya tertunda, nyawa kalian taruhannya. Butuh waktu lama sampai Lon yang bisa merangkak bangun. Ia cepat menghampiri wanita itu. Wanita paruh baya ini adalah ibu kandung pemilik tubuh aslinya. Meski ia sendiri tak memiliki hubungan darah dengannya, melihat bagaimana tadi ia membela, hatinya tetap tersentuh. Ia segera menolongnya bangkit. Butuh waktu lagi sebelum wanita itu siuman. Begitu sadar, ia langsung menggenggam Lon, menatapnya panik. Lon, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lon yang menggeleng sedikit, tidak apa-apa. Wanita itu menggenggam tangannya erat. Air mata terus mengalir. Sudahlah. Rakyat tak bisa melawan pejabat. Yang penting kita masih hidup. Rumah ini biarkan saja untuk mereka. Lon yang tak menjawab. Tatapannya sedingin es. Di sekeliling, orang-orang kediaman keluarga Ye ada yang menangis, ada yang bubar. Sejam kemudian, Yeyu membubarkan sebagian orang keluarga Ye. Lalu mereka sekeluarga bertiga pindah ke sebuah pekarangan kecil. Wanita itu menyiapkan makanan dan membawanya ke kamar Lon, tapi ternyata ia tidak ada. Lon yang pergi sendirian ke akademi pengawasan. Di atas gerbang utama, terpasang 4 perekam awan. Di pintu, selain para penjaga resmi yang berjaga,
ada belasan pengawal bayangan berpakaian biasa. Lon berjalan langsung menuju gerbang. Belum sempat mendekat, seorang lelaki tua menghadangnya. Orang tua itu menatapnya. "Ada apa?" Lon menatap balik. "Melapor," katanya. Kening si tua berkerut. "Kamu tidak tahu hari ini libur? Kalau mau melapor, besok saja kembali." Kening Lon ikut berkerut, tapi ia tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, ia kembali datang ke gerbang Akademi Pengawasan. Orang tua yang sama lagi-lagi menghadangnya. Lon baru hendak bicara ketika si tua langsung menyodorkan selembar kertas. "Tuliskan isi laporanmu. Lalu kamu bisa pergi," katanya. Dengan suara berat Lon berkata, "Menurut hukum Guansuan, setiap laporan atau pengaduan harus segera ditangani oleh Akademi Pengawasan." Orang tua itu langsung memotong, "Tidak ada waktu untuk dibuang denganmu. Mau menulis atau tidak?" Lon meliriknya, mengambil kertas itu, lalu menulis. La menunggu 3 hari. Pada hari keempat, ia kembali ke gerbang Akademi Pengawasan. Orang tua itu lagi. Lon menatapnya. "Kenapa laporanku tidak ada tanggapan?" Kening si tua berkerut. "Laporan apa?" Lon menahan amarah dan menceritakan kejadian hari itu sekali lagi. Setelah selesai mendengar, si tua berkata, "Perkara yang ingin kamu laporkan itu termasuk sengketa konflik sipil. Bukan wewenang Akademi Pengawasan. Kamu harus ke Akademi Disiplin." Lon menatapnya dan hendak bicara, tapi orang tua itu sudah berbalik pergi. Lon menarik napas panjang, memaksa menekan amarah. Ia berbalik menuju Akademi Disiplin. Seorang lelaki tua yang terlihat ramah menerimanya. Setelah mendengar ceritanya, si ramah tersenyum. "Jangan buru-buru emosi. Kami paham perasaanmu, tapi kamu salah tempat. Ini menyangkut sengketa ekonomi, bukan konflik sipil. Kamu harus menggugat di pengadilan, ikuti proses gugatan yang sah." Tak lama, Lon pun tiba di pengadilan. Setelah menghabiskan 2 jam melewati serangkaian prosedur, seorang lelaki tua berkepala plontos menerimanya. Si plontos menatap berkas gugatannya sejenak lalu menggeleng, "Urusanmu ini bukan sengketa ekonomi. Kalau Gu Zhou memang melanggar aturan dan bertindak sewenang-wenang, itu kewenangan Akademi Inspektorat. Kamu harus ke Akademi Inspektorat." Lon menekan amarah dan pergi ke Akademi Inspektorat. Seorang perempuan menerimanya. Ia langsung berkata, "Kamu bilang Gu Zhou melanggar aturan dan sewenang-wenang, ada buktinya?" Lon berkata, "Penggusuran oleh Paviliun Harta Abadi, menurut harga wajar, keluarga Ye setidaknya harus mendapat 2.000 per meter persegi. Tapi dia hanya memberi 300. Perilaku seperti itu." Perempuan itu langsung memotong, "Kamu paham tidak hukum Guansuan?" Lon tertegun. Perempuan itu menatapnya. "Dalam penggusuran oleh Paviliun Harta Abadi tidak ada ketentuan jelas harus memberi berapa. Itu semua harus dinegosiasikan antara Paviliun Harta Abadi dan warga. Bisa atau tidak, itu urusan kalian." Lon agak geram. Keluarga Ye bahkan ada yang tewas. Mereka. Perempuan itu kembali memotong, "Kalau sampai ada yang tewas, apalagi bukan wewenang kami. Itu sudah termasuk perkara pidana. Jika melibatkan petugas yang sedang menjabat, maka itu kewenangan Akademi Pengawasan. Pergi ke Akademi Pengawasan saja." Tak lama, Lon kembali tiba di Akademi Pengawasan. Masih orang tua yang sama yang menerimanya. Begitu melihatnya, kening si tua langsung berkerut. Lon menyampaikan perkataan perempuan tadi. Selesai mendengar, si tua menggeleng, "Ini tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan. Ini juga menyangkut Paviliun Harta Abadi. Karena dia adalah pengurus Paviliun Harta Abadi, jika kami ingin menyelidikinya,
kami wajib memberi pemberitahuan tertulis kepada Paviliun Harta Abadi. Kamu harus ke Paviliun Harta Abadi dulu untuk meminta surat keterangan. Kami. Lon tak tahan lagi, satu urusan dipingpong ke sana-sini. Apa kalian hanya bisa lempar-lempar tanggung jawab? Gu Zhou melanggar itu fakta. Kalian tinggal kirim orang untuk menyelidiki, semuanya akan jelas. Kenapa harus? Si tua langsung memotong, kamu paham tidak hukum Guan Xuan? Tahu tidak, semua perkara harus mengikuti alur. Kamu kira semua bisa semaumu? Lon memaki marah, kalian sialan, malas, takut tanggung jawab, cuma cari aman tiap hari. Kalian. Seperempat jam kemudian, Lon yang dijebloskan ke penjara. Dakwaan, mencari gara-gara. Bersambung.